Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih semua? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin Allahumma amin. Oke guys, tanpa mukadimah dan untuk mengefisiensikan waktu, kita lanjutkan kepada yang terhormat Ibu Berlian Nursyanti Mahardika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce pada kelas RA7 semester 4, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas RA7 yang berbahagia serta kepada rekan kelompok 4 yang luar biasa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salma Halimatus Soleha dengan NIM 612012300284. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Firdauli Nuha dengan NIM 612012300302. Lalu ada Nur Siam dengan NIM 612012300292. Kemudian ada Nurul Huda dengan NIM 612012300245. Dan yang terakhir ada Yayu Lestari dengan NIM 612012300289. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, Salma mau jelasin sedikit nih mengenai materi hari ini, di mana judul materi yang akan kelompok 4 sampaikan tentang struktur data dan manajemen terintegrasi dalam e-commerce, mengenai klasifikasi produk, rantai pasok, distribusi, dan layanan. Oke guys, klasifikasi produk dalam e-commerce merupakan aspek krusial yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Kamus data yang baik akan memudahkan pengelompokan produk berdasarkan kategori, spesifikasi, dan atribut lainnya. Hal ini tidak hanya membantu konsumen dalam menemukan produk yang diinginkan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menganalisis tren penjualan dan preferensi pelanggan dengan lebih efektif. Manajemen rantai pasok atau supply chain management dalam konteks e-commerce berfungsi untuk mengoptimalkan aliran barang dari produsen ke konsumen. Ini mencakup pengelolaan inventaris, penggadaian bahan baku, serta distribusi produk. Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, perusahaan dapat meminimalkan biaya operasional dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Kita lanjutkan materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh presentator kita. Kepada Nur Siam, saya persilahkan. Oke baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama tentang kamus data, struktur data, klasifikasi produk e-commerce. Saya di sini akan membahas tentang kamus data. Kamus data sering disebut juga dengan sistem data dictionary, adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mengidentifikasi data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Pada tahap analisis, kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Kamus data dalam e-commerce adalah katalog elemen data dan definisinya yang digunakan dalam sistem e-commerce tertentu. Biasanya merupakan dokumen referensi yang berisikan deskripsi semua elemen data yang digunakan dalam sistem, termasuk nama, tipe data, panjang, dan atribut lainnya. Kamus data juga dapat memberikan informasi tambahan seperti pedoman penggunaan, hubungan antar elemen data, dan aturan kualitas data. Kamus data membantu memastikan konsistensi dan keakuratan data di seluruh sistem e-niaga. Kamus data menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengatur sejumlah besar data yang dikumpulkan dan disimpan secara sistem e-commerce. Berikut beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, berbeda dengan glosarium data, kamus data mendukung database dan gudang data dengan panduan lengkap untuk menggunakannya. Yang kedua, kamus data juga penting untuk mematuhi standar dan peraturan industri terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pelanggan. Yang ketiga, dengan memberikan pandangan data yang komprehensif, kamus data memungkinkan organisasi mengidentifikasi tren dan mengungkap peluang untuk pengoptimalan. Kamus data tipikal berisi komponen-komponen utama berikut. Yang pertama, nama elemen data, pengidentifikasi atau label unik yang ditetapkan ke elemen data tentu, seperti tabel, kolom, atau indeks. Yang kedua, tipe data yang disimpan dalam elemen seperti integer, varch, tanggal, atau boolean. Yang ketiga, ukuran atau panjang maksimum data yang dapat disimpan dalam elemen jika berlaku. Yang keempat, nilai atau batasan yang diperbolehkan, yaitu rentang nilai, format, atau batasan yang dapat diterima dan harus dipatuhi oleh data.
Yang kelima, nilai default. Nilai default yang ditetapkan ke elemen data jika tidak ada nilai yang diberikan secara eksplisit selama entry atau modifikasi data. Yang keenam, deskripsi atau definisi, yaitu penjelasan yang dapat dibaca manusia tentang tujuan, makna, dan struktur elemen data yang membantu dalam memahami data. Yang ketujuh, hubungan atau kunci asing, indikasi bagaimana elemen data berhubungan dengan elemen data lain dalam database jika berlaku. Yang kesembilan, indeks atau kunci utama, informasi terkait indeks atau kunci utama yang terkait dengan elemen data yang memfasilitasi pengambilan dan pengorganisasian data secara efisien. Yang terakhir, riwayat penggunaan atau modifikasi, yaitu detail yang relevan tentang penggunaan modifikasi dan riwayat pembuatan elemen data, termasuk stempel waktu, pengidentifikasi penggunaan, dan catatan. Nah, mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pemateri kita kepada Nurul Huda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Struktur data adalah suatu metode atau cara dalam menyusun, mengatur, serta menyimpan berbagai data yang terdapat dalam suatu penyimpanan dalam sistem komputer. Data ini sendiri bermacam-macam, bisa berbentuk angka, simbol, huruf, dan lain sebagainya. Istilah struktur data juga berarti cara tertentu dalam menyimpan, mengatur maupun mengorganisir data, baik itu di dalam memori komputer ataupun media penyimpanan eksternal, sehingga bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Struktur data dalam konteks produk e-commerce terdiri dari tabel-tabel yang menyimpan informasi produk seperti nama, deskripsi, harga, stok, dan kategori. Struktur data ini membantu mengelola dan mengorganisir data produk secara efisien. Klasifikasi produk e-commerce mencakup pengelompokan berbagai jenis produk dan layanan yang dijual melalui platform online. Klasifikasi produk e-commerce mencakup pengelompokan berbagai jenis produk dan layanan yang dijual melalui platform online. Klasifikasi ini penting untuk memudahkan konsumen dalam mencari produk serta membantu pemilik bisnis dalam mengelola inventaris dan strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa kategori utama dalam klasifikasi produk e-commerce. Yang pertama itu ada kategori berdasarkan model bisnis. Yang pertama ada business to business atau B2B. Suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Yang kedua ada business to public administration atau B2A. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, akan tetapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh dari B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Yang ketiga, business to consumer atau B2C. Pada tipe ini, perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan e-commerce B2C biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Yang kelima ada consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce C2A bekerja seperti C2B, hanya saja proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintahan. Instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Yang keenam ada consumer to consumer atau C2C. E-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Selanjutnya ada kategori berdasarkan jenis produk-produk dalam e-commerce. Dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu barang fisik. Produk yang dapat dilihat dan disentuh seperti pakaian.
Yang kedua, jasa. Layanan yang ditawarkan secara online seperti layanan pengiriman, konsultasi, dan pendidikan. Diucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh presentator kita, Yayu Lestari, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang manajemen rantai pasok, yang dimana dalam melakukan sebuah bisnis ada serangkaian proses untuk mengolah produk hingga mendistribusikan produk kepada konsumen. Rangkaian tersebut tergantung bagaimana cara pengolahan manajemen rantai pasok. Jika terkelola dengan baik, maka perusahaan akan mudah meraup banyak keuntungan. Selain itu juga akan muncul kepuasan pelanggan yang berdampak pada brand engagement perusahaan sendiri. Namun, jika manajemen rantai pasok tidak terkelola dengan baik, maka perusahaan pun ikut akan berdampak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami supply chain management mulai dari pengertian, tujuan, hingga strategi. Nah, jadi manajemen rantai pasok secara umum adalah serangkaian bagaimana kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Jika merujuk pada salah satu ahli seperti James A. dan Mona J., supply chain management membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya, perangkat lunak seperti software dibutuhkan untuk mengolah proses bahan baku menjadi bahan jadi, bahkan turut serta dalam pencatatan distribusi produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, maka kita tidak akan ada masalah yang muncul. Meskipun begitu, kita perlu tahu apa aja sih masalah yang termasuk dalam supply chain management itu. Yang pertama, masalah mengenai relasi antar konsumen dan klien. Yang kedua, pengadaan barang dengan distributor. Yang ketiga yaitu level outsourcing. Nah, ketika mengetahui masalah-masalah tersebut, kita perlu mengolahnya dengan baik, namun tidak sekadar baik, melainkan juga efisien. Jika itu terjadi, keuntungan akan hadir di perusahaan dan brand manajemen perusahaan tetap terjaga. Prinsip-prinsip manajemen dalam supply chain management atau yang biasa sering disebut sebagai manajemen rantai pasok memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip ini berkaitan dengan alur koordinasi baik itu produksi, hubungan dengan supplier maupun dengan distribusi produk ke konsumen. Bahkan lebih dari itu, koordinasi tidak sekadar fisik melainkan juga maya. Dalam hal ini ada penyedia layanan perangkat lunak. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama yaitu melihat konsumen berdasarkan kebutuhan permintaan. Yang kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Yang ketiga, membangun teknologi informasi untuk menunjang rantai pasok mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Yang keempat, mengamati target pasar untuk kemudian menjadi sebagai perencana dalam merancang produk. Yang kelima, mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Yang keenam, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasok sehingga memiliki bahan evaluasi. Nah, proses-proses manajemen dalam supply chain, dalam setiap proses pasti ada tahapannya. Nah, inilah proses yang perlu kita lalui oleh pembisnis dalam mengelola manajemen rantai pasokan. Proses yang pertama yaitu perencanaan. Jadi setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap seperti perencanaan produk, perencanaan pembelian barang, perencanaan tenaga kerja, dan perkiraan permintaan konsumen. Untuk yang terakhir ini tentang perkiraan permintaan konsumen, pembisnis perlu mengetahui jumlah dan jenis produk apa aja sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga saat melakukan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun untuk melihat kesesuaian tersebut, pembisnis perlu tahu laporan penjualan pada periode sebelumnya, kemudian memahami target pasar terkini, apakah ada pergeseran atau tidak. Proses yang selanjutnya yaitu pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Nah, dalam proses ini ada beberapa tahap yang perlu kita lalui, seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Ketika hendak melakukan pengadaan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan perangkat lunak yang memadai. Hal tersebut akan menghemat biaya dan waktu, sehingga pembisnis dapat teralihkan ke fokus lainnya.
proses yang ketiga yaitu produksi. Nah, proses produksi adalah mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga menggunakan mesin. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan perangkat lunak atau software. Proses yang keempat yaitu pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluar masuknya barang, mana produk yang masih dibutuhkan, dan mana produk yang harus dilego, bahkan mana yang merupakan dead stock. Jika hendak melakukan pengelolaan gudang, sebaiknya melakukan stock on hand. Proses yang terakhir yaitu pengiriman produk. Nah, dalam pengiriman produk ini, pengembalian produk dapat disebut juga dengan retur. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada kerusakan produk tidak lengkap, atau produk tidak sampai. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya sistem yang memudahkan konsumen apabila melakukan komplain. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Diucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pemateri kita kepada Firda Ulinuha, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai distribusi produk dan layanan e-commerce. Yang pertama, perusahaan e-commerce terhadap pembeli. Perkembangan teknologi mendorong perubahan pada aktivitas perusahaan. Jika dulu suatu perusahaan sebatas memproduksi barang, maka kini mereka juga bisa melakukan aktivitas multi aspek. Salah satunya yakni menunaikan proses distribusi secara mandiri. Barang-barang yang telah mereka produksi dapat langsung dikirim ke pembeli menggunakan tim pengiriman sendiri. Perusahaan yang memiliki alur distribusi mandiri biasanya juga menerapkan konsep satu pintu dalam layanan belanja online. Maksud satu pintu ini yakni menjadikan halaman situs perusahaannya sebagai platform memajang produk sekaligus tempat transaksi langsung yang didukung jasa pengiriman. Jadi begitu pembeli menyelesaikan transaksinya, barang yang dipesan akan langsung dikemas dan diproses tim pengiriman ke alamat tujuan. Perusahaan berjenis business to consumer atau B2C seperti Spora, Brodo, dan Avacart kerap menggunakan alur distribusi langsung ini. Yang kedua, perusahaan e-commerce terhadap perusahaan ekspedisi terhadap pembeli. Tidak semua perusahaan e-commerce mampu membina tim distribusi sendiri. Terlebih, geografis pasar Indonesia begitu luas untuk dijangkau. Karenanya masih banyak perusahaan yang hanya berfokus untuk pengadaan dan penjual produk dari situs mereka sendiri. Calon pembeli tetap bisa memilih produk dan melakukan transaksi di situs perusahaan terkait. Tapi begitu pembayaran telah dilunasi, produk yang dipilih pembeli akan diantar perusahaan e-commerce ke perusahaan ekspedisi eksternal. Ketika sampai di perusahaan ekspedisi, tim pengiriman terlebih dahulu mendata dan menyortir alamat barang sebelum diantar ke pembeli. Terkadang proses ini memakan waktu lebih lama jika kuantitas barang yang masuk ke gudang perusahaan ekspedisi membludak. Dalam beberapa kondisi, perusahaan ekspedisi dapat pula menjemput barang pesanan langsung dari warehouse perusahaan e-commerce. Perusahaan B2C seperti Bukupedia dan Avacart kerap mengandalkan alur distribusi ini untuk pengiriman produk ke pembeli. Yang ketiga, penjual online perusahaan ekspedisi terhadap pembeli. Jumlah pedagang online di Indonesia semakin subur seiring bertambah populernya platform e-commerce dan e-marketplace. Dengan adanya platform itu, kini para penjual tidak perlu lagi bergantung dengan keberadaan gudang atau toko fisik untuk menyimpan barang jualan. Mereka dapat berjualan dimanapun berada. Para pedagang cukup mengiklankan barang di platform terkait. Begitu ada pembeli yang membeli barang, pedagang di platform e-commerce atau e-marketplace akan mengemas barang itu untuk kemudian diantar ke perusahaan ekspedisi eksternal. Ada banyak perusahaan ekspedisi yang diberdayakan pedagang online, mulai dari pemain ekspedisi lama seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, hingga penyediaan layanan pengirim berbasis aplikasi seperti GoSend dan Grab Express. Pembeli juga dapat memilih sendiri perusahaan ekspedisi yang tertera di etalase toko online terkait. Alur distribusi seperti ini dapat ditemukan di platform e-commerce dan e-marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Sorabel,
Elevenia, dan Maskolin yang mewadahi pedagang-pedagang online skala kecil dan menengah. Yang keempat, penjual online perusahaan e-commerce terhadap pembeli. Di samping menyediakan wadah berjualan, sejumlah perusahaan e-commerce juga menawarkan slot warehouse mereka pada pedagang online sebagai tempat penyimpanan sementara barang yang akan dijual. Selain berguna sebagai tempat penyimpanan sementara, keberadaan warehouse yang dikelola langsung perusahaan e-commerce dapat mempermudahkan pedagang dalam mengurus aspek pengiriman barang. Dengan kata lain, pedagang menyerahkan inventarisnya ke perusahaan e-commerce untuk menangani setiap pengiriman dengan maksimal, mulai dari pengemasan barang, pendataan alamat, hingga pengiriman ke alamat pembeli. Perusahaan e-commerce B2C seperti Blibli, Zalora, JDID, Orami menjadikan alur ini sebagai rantai distribusi utama mereka. Perusahaan yang menggabungkan konsep B2C dan C2C seperti Lazada juga menggunakan alur ini sebagai salah satu opsi pengiriman barang ke pembeli. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pembeli penjual online terhadap perusahaan e-commerce terhadap perusahaan ekspedisi. Alur terakhir ini juga menyertakan slot warehouse sebagai tempat penyimpanan barang. Hanya saja perusahaan e-commerce yang menggunakan alur ini umumnya tidak punya tim kurir sendiri. Karenanya, mereka memanfaatkan perusahaan ekspedisi eksternal untuk memproses pengiriman barang ke pembeli. Ketika pembeli menyelesaikan transaksinya dengan penjual online yang ada di platform e-commerce terkait, barang yang dipesan akan dikemas di warehouse perusahaan e-commerce itu. Setelah dianggap memenuhi prosedur pengemasan, barang itu akan diambil atau dikirim ke perusahaan ekspedisi eksternal. Di perusahaan ekspedisi, barang itu kembali diproses dan disortir berdasarkan daerah tujuan. Setelah semuanya selesai, barang akan mulai didistribusikan ke alamat pembeli. Sejumlah perusahaan C2C seperti Jack Mall, Test ID, Oten Coffee menggunakan alur ini untuk mengirim barang. Perusahaan B2C seperti Matahari.com juga menyertakan alur ini dalam pendistribusian produk-produknya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih. Oke teman-teman, siapa nih yang udah gak sabar buat tanya-tanya seputar materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4? Untuk pertanyaan dan jawaban, ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa mampir YouTube kita untuk like, comment, and subscribe. No, bercanda ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dimohon tertib. Sambil kita tunggu apa aja yang bakal ditanyain, kita lanjut ke kesimpulan yuk. Jadi teman-teman, struktur data dan manajemen informasi terintegrasi memegang peranan krusial dalam operasional e-commerce, mencakup klasifikasi produk, manajemen rantai pasok, distribusi, dan layanan pelanggan. Klasifikasi produk yang efektif didukung oleh kamus data yang terstruktur, memungkinkan pengelompokan produk berdasarkan kategori, spesifikasi, dan atribut, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan produk dan memfasilitasi analisis tren penjualan bagi perusahaan. Manajemen rantai pasok yang mengoptimalkan aliran barang dari produsen ke konsumen melalui pengelolaan inventaris, pengadaan, dan distribusi sangat bergantung pada sistem manajemen informasi integrasi untuk meminimalkan biaya dan mempercepat pengiriman. Baik, sebelum mengakhiri presentasi hari ini, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Salma Halimatus Soleha beserta kelompok 4 lainnya pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.